Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang teori kuantum. Pada sesi keempat ini kita akan melihat sistem paling sederhana di dalam mekanika kuantum sebagai bentuk penerapan dari persamaan Schrödinger. Jadi kita lihat a brief lecture on the simplest quantum system, particle in a box. Ya. Nah, dari kuliah terdahulu kita telah memperoleh persamaan Schrödinger satu dimensi yang paling umum, tetapi tak bergantung waktu. Jadi sekali lagi persamaan Schrödinger ini ditentukan oleh tiga suku. Suku pertama itu adalah suku energi kinetik, yang kedua adalah energi potensial dan energi totalnya. Nah, satu persamaan Schrödinger dengan yang lain itu akan ditentukan oleh jenis potensial V-nya. Nah, kita akan melihat sistem paling sederhana, yaitu kotak satu dimensi. Nah, ini mungkin orang awam bingung ya, kok kotak kok satu dimensi ya, tapi itulah sistem secara matematis. Jadi itu sangat mungkin begitu. Nah, jadi kita punya kotak sepanjang L, dari 0 sampai L. Nah, kemudian dinding kotak itu dibuat bernilai tak berhingga. Ya. Jadi ini benar-benar sistem yang ideal. Kita tahu pada kuliah terdahulu bahwa di dalam rumusan terdahulu kita mempunyai prinsip ketidaktentuan Heisenberg yang menyatakan bahwa seberapapun kecil energi partikel dan seberapapun besar potensial penghalang dari partikel itu masih punya peluang untuk menembus penghalang potensial itu, karena dalam prinsip ketidaktentuan Heisenberg itu delta E kali delta T itu lebih besar atau sama dengan H-bar per 2 ya. Jadi partikel masih punya peluang untuk meminjam energi sebesar delta E sehingga kemudian menjadi lebih besar dari energi penghalangnya sehingga kemudian bisa tembus. Nah, jadi kedua dinding potensial yang bernilai tak hingga ini secara fisis itu sebenarnya adalah upaya supaya partikel itu benar-benar tidak bisa menembus keluar. Ya, jadi kita tidak memungkinkan delta E-nya itu kemudian tak hingga. Ya. Jadi ini adalah idealisasi, begitu. Jadi karena tidak bisa keluar berdasarkan interpretasi Max Born, interpretasi Copenhagen, maka partikel itu tidak mungkin ada di luar kotak, sehingga dengan demikian ya modulus absolut kuadrat kalikan dx, modulus absolut kuadrat fungsi gelombang kalikan dx itu di luar itu nilainya harus 0. Jadi tidak ada partikel di situ. Nah, maka kemudian ini berarti fungsi gelombang di luar baik di kiri maupun di kanan itu sama dengan 0. Nah, ini nanti akan menjadi syarat batas bahwa fungsi gelombang itu harus bernilai 0 di X sama dengan 0 dan di X sama dengan L. Ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan persamaan Schrödinger-nya, yaitu persamaan Schrödinger di dalam kotak. Nah, untuk partikel bermasa M sedangkan potensialnya 0, maka persamaan Schrödinger-nya menjadi seperti ini. Jadi cukup sederhana ya. Kemudian bisa kita ubah menjadi
konstantanya kita geser, lalu kita tuliskan dalam bentuk K kuadrat, dan K kuadrat itu bernilai positif, gitu ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial. Jadi bagi yang sudah pernah belajar fisika matematik, ini sangat standar, tapi bagi yang belum, ini tentu memang ya mau nggak mau harus belajar dulu ya. Kalau enggak ya pusing atau lewat aja lah bagian ini, gitu. Nah, jadi ini persamaan ini tadi ya. Karena ini persamaan diferensial order 2 ya, dengan negatif K kuadrat yang positif, maka solusinya itu harus mempunyai dua konstanta, ya konstanta bebas, itu solusi umumnya. Jadi berbentuk dua konstantanya A dan B, lalu eksponensial negatif IKX dan eksponensial positif IKX. Jadi fungsinya adalah sinusoidal, gitu ya. Nah, ini solusi umumnya. Jadi solusi pertama dan kedua itu identik, hanya beda representasi. Nah, syarat batas yang tadi kita sampaikan itu adalah bahwa di X sama dengan 0 fungsi itu 0. Ya. Nilai fungsi Pi itu 0. Nah, maka ini kalau kita substitusikan X sama dengan 0, maka akan kita peroleh A cos 0, jadi cos 0 itu 1, jadi sehingga kemudian A, kemudian B sin 0, sin 0 itu adalah 0. Jadi dengan demikian A sama dengan 0 ya, sehingga fungsi umum tadi itu, solusi umum itu menjadi B sinus KX, begitu ya. Nah, syarat batas yang kedua di X sama dengan L itu juga sama dengan 0, maka kalau kita substitusikan menjadi B sin KL sama dengan 0 ya. Tetapi sekarang kita nggak boleh memilih B sama dengan 0, sebab kalau B sama dengan 0 berarti solusi itu secara keseluruhan itu berarti 0. Nah, kalau solusi secara keseluruhan 0 berarti fungsi gelombang di dalam itu 0. Kalau fungsi di dalam itu 0 berarti di dalam kotak itu tidak ada partikel, dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kondisikan di awal, bahwa partikel itu ada di dalam kotak. Nah, ya. Nah, sehingga dengan demikian alternatifnya adalah sin KL yang sama dengan 0. Kalau sin KL sama dengan 0 itu berarti KL itu sama dengan NP. N-nya juga, N itu adalah bilangan bulat, tapi juga tidak boleh 0, sebab kalau 0 lagi-lagi semua fungsi, semua nilai fungsi di sembarang titik di dalam kotak itu juga 0. Lagi-lagi itu akan menggambarkan fungsi gelombang yang sama dengan 0, menggambarkan situasi fisis yang tidak ada partikel. Jadi itu dilarang. Jadi N-nya harus mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, begitu ya. Nah, sehingga kemudian K sama dengan NP per L, sehingga solusinya sekarang B sinus NP per L X, gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita lakukan normalisasi, yaitu bahwa partikel itu ada di dalam kotak. Berarti dari rumusan kita terdahulu ya, dari interpretasi Max Born, maka integral ya modulus absolut kuadrat terhadap X terhadap seluruh ruang itu harus sama dengan 1. Nah, kalau integral ini kita lakukan, maka kita akan dapatkan bahwa B itu sama dengan akar 2 per L. Sehingga dengan demikian fungsi gelombangnya sekarang bentuk akhirnya adalah bahwa Pnx sama dengan akar 2 per L sinus Np per Lx. Jadi itu. Dan energi partikel setiap N, dan N itu disebut bilangan kuantum ya. Nah, En, energi ke N, keadaan ke N itu adalah Pi kuadrat, H bar kuadrat per 2M L kuadrat kali N kuadrat ya. Ini kalau kita substitusikan. Nah, kalau N sama dengan 1 berarti E nya paling rendah dan keadaannya disebut keadaan dasar atau ground state. Nah, kalau kita plot kita akan dapatkan gambar fungsi gelombang ya. Ini ada 4 gambar, kemudian di tengah itu adalah kerapatan probabilitasnya. Kemudian yang paling kanan itu adalah gambar tingkat energi. Nah, mari kita lihat lebih detail ya. Jadi ini ilustrasi. Jadi partikelnya itu sebenarnya ke kanan dan ke kiri ya. Yang atas itu B, gambar B itu adalah ground state. Yang gambar C itu adalah keadaan tereksitasi pertama, yang D itu adalah keadaan tereksitasi kedua, begitu. Nah,
kita lihat gambar ini, apa makna dari gambar ini. Nah, ini saya ilustrasikan ini sebagai detektor. Jadi detektor itu kita tempatkan sedemikian rupa sehingga kemudian mengamati bagian tengah kotak. Nah, jadi yang kita amati misalkan partikel dalam keadaan tereksitasi atau Pi2. Ya. Nah, kita tahu bahwa kurvanya itu di L/2 itu nilainya 0. Ya. Nah, itu apa artinya? Ya. Nah, jadi begini, ini yang menarik dan mungkin sekaligus juga membingungkan. Jadi kalau pada keadaan dasar itu partikel kurvanya yang seperti Gaussian itu, berarti partikel itu memang bisa ke kanan dan ke kiri, ya, dan puncaknya keberadaannya itu di L/2. Tetapi keadaan yang tereksitasi pertama atau Pi2 itu seperti gambar dua bukit gitu. Di tengah-tengahnya paling rendah dan itu 0. Artinya partikel itu bisa di kanan, bisa di kiri, ya. Kemungkinan didapatkan partikel itu di L/4 dan di 3L/4. Tetapi kalau kita pasang detektor kemudian kita arahkan ke tengah kotak, itu kita nggak pernah melihat partikel itu melintas di situ. Artinya partikel itu tidak pernah ada di situ gitu. Ini kan aneh, padahal partikel tadi ke kanan dan ke kiri, bisa di kanan dan kiri, tapi tidak pernah ada di tengah. Nah ini, ya, nah, itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi kalau misalkan kita beri ya sepotong dx ya, di gambar ini, apa yang kita pahami? Mari kita lihat ya. Jadi misalkan kita lihat di sini. Jadi gambar itu tadi bahwa kalau secara klasik kita tahu keadaan setiap saat partikel itu di mana, asalkan kita tahu informasi awalnya itu dengan sangat lengkap. Itu. Jadi berbeda kalau secara kuantum. Secara kuantum kita itu hanya bisa mengetahui seperti yang tadi ya, berapa nilai kemungkinan partikel itu berada di titik tertentu atau di area tertentu itu. Tuh. Tadi kita lihat pada keadaan tereksitasi pertama, partikel itu tidak pernah ada di tengah kotak. Jadi gambar ini tadi menggambarkan ya, partikel itu tidak pernah ada di tengah kotak di L/2 pada keadaan Pi2 itu. Tapi bisa di kanan dan kiri. Ini kan benar, ini kan cukup membingungkan begitu ya. Nah, jadi sementara di tempat lain itu tidak 0, ada nilainya. Nah, itu. Nah, kita tahu setiap keadaan setiap saat secara di dalam pandangan klasik inilah yang disebut deterministik. Sementara di dalam kuantum kita hanya tahu kemungkinan partikel itu berada di titik ini, kemungkinan di titik ini sekian, di titik ini sekian, di titik ini sekian, dan kalau kita totalkan keseluruhannya itu akan sama dengan 1. Inilah yang kemudian diberi disebut sifat probabilistik. Dan ini juga yang sangat tidak disukai oleh Einstein, sehingga kemudian mengeluarkan pernyataan Tuhan tidak bermain dadu begitu ya. Nah, sekarang kita lihat tingkat energinya. Nah, tingkat energinya itu, jadi kalau energi dasarnya E1 itu nilainya Pi kuadrat H bar kuadrat per 2mL kuadrat. Nah, energi berikutnya itu adalah 4E1, berikutnya lagi 9E1, 16E1, 25E1 begitu. Ya, jadi tidak bisa mempunyai 1,01 E1 gitu. Jadi ini yang disebut energi diskrit gitu ya. Nah, energi diskrit ini bisa kita gambarkan ya, kalau seperti terdahulu sudah saya berilustrasikan. Nah, ini kalau secara klasik orang itu bisa naik dengan tahapan yang kontinu begitu ya, naik tali yang kontinu gitu. Turunnya pun juga merosot secara kontinu itu ke bawah. Tapi kalau kuantum itu seperti naik tangga. Jadi langkah demi langkah kaki ketika naik maupun ketika turun itu tidak lagi kontinu tetapi dipisah oleh jarak tertentu. Nah, jadi itulah ilustrasi untuk energi diskrit. Nah, kemudian sifat lain kita tahu bahwa tadi partikel itu bergerak ke kanan dan ke kiri.
posisi ke kanan dan ke kirinya sama. Nah, maka kemudian rata-rata partikel itu di mana? Nah, karena peluang ke kanan dan ke kiri sama, maka peluang terbesarnya atau rata-rata partikel itu berada di tengah kotak, gitu ya. Nah, itu rata-rata partikel. Sedangkan partikel juga punya momentum. Partikel bergerak ke kanan sama dengan peluangnya bergerak ke kiri, maka nilai rata-rata momentumnya kita bisa duga itu akan sama dengan 0 ya, karena peluang untuk bergerak ke kanan dan ke kiri itu sama, dan kita tahu bahwa momentum itu adalah kuantitas vektor, sehingga kalau kemungkinan ke kanan sama dengan ke kiri, maka nilai rata-ratanya itu akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, itulah perilaku sistem paling sederhana partikel bermasa M di dalam kotak potensial selebar L dengan dinding tak berhingga. Dinding tak hingga itu sekali lagi untuk menjamin bahwa partikel tidak bisa keluar dari kotak sehingga sepenuhnya ada di dalam ya. Nah, maka kalau kita bandingkan dengan sistem klasik, dari sisi energinya, kalau klasik itu kontinu, tapi kuantum itu diskret. Kalau klasik energi minimumnya itu 0 gitu ya, artinya tidak negatif, karena memang energi potensialnya itu berbanding lurus dengan momentum kuadrat ya. Sehingga kalau diam berarti 0, jadi energi minimumnya 0. Tetapi untuk kuantum energi minimumnya itu tidak 0 ya, tetapi nilainya adalah pi kuadrat H coret kuadrat per 2 massa lebar kotak kuadrat. Nah, kemudian kalau secara klasik keberadaannya di setiap titik itu sama, tetapi di dalam kuantum itu tidak, dan itu bergantung kepada tingkat energi partikel. Jadi apakah keadaan dasar, apakah keadaan tereksitasi pertama, ataukah tereksitasi kedua, dan seterusnya. Nah, probabilitas di setiap titiknya itu tidak sama. Itulah gambaran sistem kuantum paling sederhana, yaitu partikel bermasa M di dalam kotak satu dimensi selebar L dengan dinding tak berhingga. Keunikan perbedaan kita lihat dibanding dengan sistem klasik. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang lebih lengkap tentang apa itu fisika dan sistem kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.